Dan pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH kembali lakukan penertiban aktivitas tambang timah ilegal di kawasan hutan lindung, tepatnya di Desa Nadi 4 dan Desa Sarang Ikan, Bangka Belitung. Lahan seluas 315,48 hektar ini berhasil ditertibkan oleh Satgas PKH dari aktivitas tambang timah yang tidak memiliki izin resmi. Lahan seluas 315,48 hektar berhasil ditertibkan oleh Satgas PKH dari aktivitas tambang timah yang tidak memiliki izin resmi. Tidak hanya lahan, Satgas PKH berhasil mengamankan sejumlah alat berat, diantaranya 12 ekskavator dan 2 doser, lengkap dengan mesin genset dan perlengkapan operator lain. Lahan tambang timah ilegal yang ditertibkan oleh Satgas PKH sebelumnya diketahui dapat menghasilkan timah mencapai 1 hingga 2 ton per hari. Akibat adanya kegiatan penambangan tanpa izin tersebut menyebabkan kerusakan lahan dan berpotensi menciptakan kerugian negara hingga 12,9 triliun rupiah. Orang terduga yang memiliki alat berat tersebut, Ketika dilakukan penertiban ada kendala kah? Sejauh ini tidak ada kendala karena kami bersyukur aparat kewilayahan, dalam hal ini unsur kewilayahan baik TNI, Polri, dari kementerian, dari dinas, pemerintah daerah ini betul-betul mensupport, memberikan bantuan informasi, dukungan sehingga kegiatan penertiban ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tanpa ada kendala. Pak, jika ditotalkan dari penertiban lahan ini 315.000 hektar begitu, kira-kira kerugian negara diperkirakan sampai berapa, Pak? Dari 315 hektar ada potensi kerugian negara baik dari aspek penambangan itu sendiri dan kerusakan lingkungan itu diperkirakan sebesar 12,9 triliun. Ya, ini akan dilakukan asesmen lebih mendalam untuk mengetahui kerugian secara pasti. Namun asesmen awal yang dilakukan itu dampak dari kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan dalam kawasan hutan ini itu berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 12,9 triliun. Sementara itu, untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal tak berizin, pemerintah mengeluarkan aturan PP 39 tahun 2025 tentang pengelolaan tambang ilegal melalui koperasi. Di Pasaman, Sumatera Barat, peraturan tersebut langsung disosialisasikan kepada para penambang agar tambang rakyat memiliki izin legalitas. Tambang harus berkoperasi supaya kita kompak, dipandang, dihargai. Mari kita masyarakat bersama-sama berkooperasilah biar jelas kepastian hukum sama kita. Terima kasih. Masyarakat dan pemerintah sekitar juga diminta turut membantu dan mendukung dalam proses pengumpulan informasi sehingga mempermudah proses pengamanan lahan dan pengelolaan tambang dari aktivitas tak berizin. Tim TV One mengabarkan.